Assalamualaikum. Seneng banget hari ini bisa buat video lagi untuk konten YouTube aku. Hari ini aku ingin membahas salah satu artikel yang barusan aku baca. Menarik menurut aku dan juga kayaknya penting banget untuk kalangan muda pada saat ini, khususnya aku juga lagi belajar. Nah, artikel yang udah aku baca yaitu tentang tujuan hidup. Nah, pernah nggak sih kalian tuh berada pada titik kalian tuh bingung mau melanjutkan kehidupan ini seperti apa, atau gimana sih caranya memaknai hidup kita, atau mengarah kemana tujuan hidup kita sebenarnya. Nah, kalau ngomongin masalah tujuan hidup ini dalam banget dan butuh teori khusus, ilmu khusus. Tapi ya apa salahnya kalau aku sharing ke teman-teman, barangkali dengan cerita aku bisa membantu teman-teman untuk mencari tujuan hidup mereka. Jadi ada dua hal yang harus kita tahu untuk mencari tujuan hidup. Tujuan hidup itu bukan dicari atau ditemukan, melainkan dibentuk. Dan yang kedua yaitu jangan berpikir apa yang harus kita lakukan, tapi pikirkan apa yang bisa lakukan. Banyak beberapa orang yang masih bingung untuk menentukan hidupnya, padahal mereka dalam segi umur, umur ya, mereka udah cukup, tapi masih bingung tujuan hidup mereka itu apa. Nah, apakah tujuan hidup itu hanya untuk menikah dengan orang yang kaya, lantas kita udah punya finansial yang cukup tanpa bingung cari lagi, atau dengan bekerja di salah satu perusahaan ternama dengan gaji yang maksimal, atau mungkin orang-orang yang religius bakal jawab kalau tujuan hidup kita untuk beribadah dan melakukan kewajiban sebagai hamba yang baik. Kalau seandainya jawaban atau makna dari tujuan hidup itu sevariatif itu, terus apa dong parameternya kalau kita udah tahu kalau tujuan hidup kita itu udah benar? Gak ada yang tahu kan? Nah, yang aku bilang tadi ada dua patokan yang membuat kita tahu tujuan hidup kita itu seperti apa sih. Yang pertama tadi, yuk kita bahas. Tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Sama halnya dengan kebahagiaan. Misalnya ada salah satu orang yang pergi ke suatu tempat yang menurut mereka dengan pergi ke sana maka mereka akan senang karena ya mereka bisa menemukan kebahagiaan di sana. Tapi padahal tanpa kita sadari, sebenarnya hal seperti itu tanpa kita bentuk itu nggak bisa terjadi. Jadi harus terdapat di pikiran kita kalau kita emang mau benar-benar membuat kebahagiaan, maka muncullah kebahagiaan itu. Nah, jadi sama halnya seperti yang aku omongin tadi, maksud aku tujuan hidup itu kita bentuk, bukan kita temukan. Seperti menyusun puzzle, jadi ada beberapa bongkaran puzzle yang harus kita susun untuk membentuk suatu puzzle yang utuh. Nah, ini kan butuh action, butuh usaha, dan butuh proses juga. Dan ini juga butuh waktu yang cukup untuk mengetahui bentuk ini udah sesuai atau belum. Contoh kecil nih, tujuan hidup kita bentuk, bukan kita temukan. Misalnya ada salah satu orang yang kerja di salah satu perusahaan dalam kurun waktu yang sangat singkat, 2 atau 1 minggu. Setelah dia kerja di sana, dia bilang kalau pekerjaan ini sepertinya bukan aku banget deh. Pekerjaan ini sepertinya bukan sesuatu yang aku sukai. Padahal itu masih 2 minggu dia kerja di sana. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kita butuh waktu untuk membentuk. Nah, cara kita membentuknya, kita cari sesuatu hal yang menurut kita menarik, yang bisa membuat kita untuk tertarik pada pekerjaan itu. Setelah beberapa waktu atau beberapa kurun waktu kita menganalisis apa sih yang benar-benar bisa menarik aku dalam sebuah pekerjaan ini. Nah, ini butuh proses, butuh action, butuh waktu.
Jadi nggak serta-merta kita ngomong dalam waktu yang sangat singkat, kita bilang kalau kerjaan itu bukan passion aku. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka selanjutnya selamanya kita bakal pikir seperti itu. Kalau pekerjaan ini tuh bukan aku. Nah, pekerjaan selanjutnya ketika kalian udah keluar akan seperti itu juga. Sepertinya ini bukan passion aku, dan selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu jangan berpikir apa yang harus kita lakukan, tapi berpikirlah apa yang bisa kita lakukan. Nah, kayak gini. Siapa sih yang mengharuskan kita untuk menjadi dokter? Siapa juga yang mengharuskan kita untuk menjadi orang yang baik? Siapa yang mengharuskan kita untuk menjadi, katakanlah, guru atau apa profesi yang lainnya? Dengan kita tidak menjadi dokter, dengan kita tidak menjadi orang yang baik, kehidupan akan berjalan seperti bagaimana mestinya kan? Nah, kalau seperti ini, berarti ini kan sebuah pilihan. Jadi, sebuah pilihan yang harus kita pilih. Nah, kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi seseorang yang lebih baik apabila kita menekuni hal-hal yang kita cenderung sukai gitu. Jadi nggak ada yang mengharuskan kamu menjadi dokter, tapi kamu bisa kok jadi dokter. Jadi lakukan sesuatu yang menurut kamu bisa kamu lakukan, bukan sesuatu yang apa yang harus aku lakukan. Nah, dalam melakukan dua patokan khusus itu tadi, ada beberapa tips. Yang satu yaitu do a lot of things. Jadi lakukan sesuatu hal sebanyak mungkin, explore sesuatu hal yang ada di sekitar kalian, yang membuat kalian menjadi ingin menekuni hal itu. Nah, dalam melakukan hal itu, resapi dan rasakan hal-hal apa yang menurut kalian yang menarik untuk diri kalian sendiri. Nah, sembari itu kalian belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan kalian yang kalian tekunin itu. Dan yang kedua yaitu ask yourself. Tanya pada diri kalian. Komunikasi dengan diri sendiri ini sangatlah penting. Jadi tanya, aku nih sebenarnya pengen apa? Aku sebenarnya tertarik kemana? Setelah kalian mengeksplor banyak hal itu tadi. Jangan bilang kalau sepertinya itu bukan passion aku sebelum kalian mencoba itu. Kalian hanya melihat covernya saja, kalian belum terjun dalam hal itu. Ketika kalian udah tanya kepada diri sendiri, kalian udah tahu hal yang menurut kalian menarik, dan setelah itu pasti kalian punya beberapa skill atau skill-skill yang muncul yang sebelumnya kalian belum tahu bahwa sebenarnya aku bisa loh melakukan ini. Nah, kalau kalian udah menemukan skill baru itu, terus dan skill itu berdampak pada kehidupan kalian, berdampak ke hal yang positif, berarti hal itu adalah sesuatu yang bisa kalian lakukan secara konsisten. Setelah itu, do the work. Yang ketiga yaitu do the work. Setelah tahu skill kalian apa, dan lakukan secara konsisten. Dan lagi ini butuh proses pembentukan seperti yang aku bilang tadi. Jadi butuh proses, butuh penyusunan puzzle-puzzle itu tadi. Dan setelah melakukan 3 hal itu tadi, dalam proses 3 tips itu, kalian juga harus melakukan satu, cari hal-hal yang eksis, hal-hal yang lagi in, yang sedang kalian tekuni. Nah, yang lagi eksis nih apa sih? Yang lagi istilahnya trending tuh apa? Kayak gitu. Nah, kalau udah, cari teman-teman yang menurut kalian mempunyai kecenderungan yang sama, interest yang sama seperti kalian. Dan selanjutnya yaitu sadari hal-hal yang menarik pada hal itu. Oke, itu tadi tips dari aku atau cerita dari aku. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.